Ketika sudah panen tanaman yang kedua, musim tanam yang kedua, sudah menggunakan cuma setengahnya saja. Jadi satu kali itu dosisnya cuma setengahnya. Kemudian ketika ketiga kalinya itu sudah full ekoenzim, dan saya berusaha untuk mengajak para petani yang di daerah saya, di kampung saya kan hampir 90% semua petani Bu. Dan alhamdulillah dengan keadaan sekarang yang para petani yang menjerit karena pupuk mahal, obat-obat langka, dan hasil panen yang sangat murah. Nah, pada saat itu saya maju. Artinya saya mengajak para petani itu untuk mencari solusi supaya tanamannya itu seandainya pun harganya murah tidak begitu rugi. Jadi alhamdulillah sudah mulai banyak yang menggunakan Bu. Awalnya takut-takut dan ditolak, saya sering ditolaknya itu. Tapi alhamdulillahnya banyak jalan untuk mendapatkan pengertian mereka. Karena saya tidak pantang menyerah, saya terus mengembar-gemborkan tentang ekoenzim dan yang lebih itu susahnya itu saya bukan petani Bu. Saya bukan petani kemarin. Ya, saya pedagang dan saya bukan petani. Dari kecil saya tidak tahu itu pertanian. Jadi orang bilang, alah apa kamu aja nggak tahu tani kok bilang-bilang soal pertanian. Iya. Tapi alhamdulillahnya kita di ekoenzim ini banyak, katakanlah kita disekolahkan gratis ya Bu. Ya, betul. Tentang banyak ilmu, tentang kecantikan, tentang pertanian. Pertanian itu leadernya sangat keren Bu. Bukan hanya sekedar testimoni Bu Mar. Jadi kita profesor ya Bu. Profesor yang benar-benar sudah ahli itu menggunakan ekoenzim. Dan ada terobosan baru lagi bahwa kita menggunakan ekoenzim itu bisa membuat kompos yang lebih simple. Kalau biasanya kita membuat kompos itu kan 3 bulan. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan ekoenzim cuma 15 hari, 14 hari sudah bisa. Dan tidak bau sama sekali Bu. Dan itu profesor yang mengajari kita. Dan kalau misalnya ibu-ibu mau memproduksi kompos itu bisa dijual. Kalau ekoenzimnya memang tidak bisa. Tapi kalau kompos dan juga kita membuat NPK cair ya Bu. Ya, betul. NPK cair itu juga bahannya ada di sekitar kita semua, limbah semua, dan itu bisa kita jadikan untuk pupuk itu tadi. Ya, bisa dijual juga. Bisa dijual juga. Dan juga kembali lagi kalau yang sudah saya praktekkan ya. Kalau yang sudah saya praktekkan itu ibu-ibu, saya membuat ekoenzim yang memang tujuannya saya buatkan untuk pertanian. Jadi karena saya ingin mengajak petani untuk bertani organik, kemudian saya mencoba membuat inovasi artinya Bu. Tapi tetap ekoenzim. Jadi kalau kita mau membuat NPK misalnya atau pupuk cair, itu kan ada unsur-unsur K-nya, unsur-unsur P, kayak seperti itu kan kita harus cari. Kemudian dan unsur-unsur itu ada di sekitar kita dan itu limbah kita buang-buang, rumput-rumput di sekitar kita itu dulu. Jadi saya menggunakan ketika membuat ekoenzim, bahan utamanya, bahan organiknya itu 80% menggunakan buah, kulit buah dan sayur tetap. Tapi 20%-nya saya menggunakan yang memang tujuannya untuk pertanian, seperti kipahit atau kita bisa menggunakan gamal juga, kita menggunakan kelor, bahan-bahan seperti itu yang ada di sekitar kita. Saya kira kan ibu-ibu di sini juga anggotanya KWT kan, ya Bu ini terutama ketuanya. Jadi pasti tahu unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertanian, dan hasilnya sangat bagus untuk spray, untuk semprot tanaman Bu. Dan enggak kalah dengan yang dijual.
itu sudah saya praktekkan dan sudah saya berikan ke para petani. Dan hasilnya memang bagus. Kalau untuk hasil dari pertanian yang 100% menggunakan ekoenzim, ini pada tanaman seledri, tomat, sayur seperti umumnya itu Bu, padi ya Bu. Padi itu juga hasilnya bagus. Kalau untuk seledri daun-daunan, daunnya lebih tebal, lebih tahan lama segarnya, dan umurnya lebih panjang. Jadi ketika menggunakan kimia itu biasanya paling banyak 8-9 kali panen. Ketika menggunakan ekoenzim ternyata bisa sampai 12-13 kali panen. Iya. Begitu juga dengan tomat. Ketika tomat itu biasanya panjangnya cuma 1,5 meter gitu ya, tinggi pohonnya itu. Kalau menggunakan ekoenzim dan ternyata bisa lebih tinggi lagi dan hasilnya lebih bagus. Rasanya juga lebih bagus. Dan terutama kan kalau kita panen itu lebih tahan lama di udara terbuka gitu kan, lebih seneng ketika kita panen besoknya dikirim kan masih kuat Bu, ya masih bagus. Itu kalau menggunakan ekoenzim. Dan itu memang nyata petani saya itu Bu, ngapunten, ekoenzim ini di desa saya tidak didukung desa sama sekali. Belum. Saya masih berusaha. Alhamdulillah di sini didukung pemerintah desa itu sangat bagus. Kalau saya berjuang sendiri. Artinya di desa sama sekali gak direken. Sudah berulang kali dan saya tidak hilang akal. Karena di ekoenzim itu kita menebar kebaikan. Artinya dengan ekoenzim, kalau kita contohnya untuk rumah tangga, kita meringankan biaya hidup kita dari sabun, dari odol, dari sampo, itu ringan. Jadi otomatis kan kita bisa menyimpan uang dari belanjaan kita itu. Nah, satu kebaikan. Kedua, untuk lingkungan kita, kita bisa, kalau misalnya tetangga kita punya kandang, tetangga kita punya itu tadi kan rumah saya dekat sawah perkebunan ya Bu. Kadang kalau habis bau nyemprot kimia itu bau. Jadi saya nyemprotkan di sekitar rumah saya itu hampir tiap hari. Saya semakin jadi udara lebih segar, lebih bagus. Untuk tanaman lebih bagus. Untuk membuat selokan, saya sering membuang air bensin di selokan tempat pembuangan air di lingkungan saya Bu. Sering saya gitu. Jadi nanti airnya kalau di selokan itu mengikuti arah air, pasti kan ke sawah, ke lingkungan yang lain. Jadi nanti perlahan mengikuti kebaikan itu tadi. Jadi mengurangi polusi, mengurangi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari bahan kimia yang digunakan para petani dan juga ibu rumah tangga pastinya. Kalau di selokan. Jadi dari situ perlahan saya bergerak ke bapak-bapak, ke ibu-ibu. Penolakannya sangat tajam oleh bapak-bapakku, ekstrim. Tapi sekarang sudah mulai. Tapi sekarang banyak yang nyari saya. Kalau bapak-bapak. Iya, bapak-bapak nyari saya, datang minta. Sampai saya tantang para petani, ayo Pak, Bu, harus bikin. Tapi sebelum panen kalau mau menggunakan ekoenzim, saya siap untuk menyuplai ekoenzim selama Bapak Ibu belum panen. Kalau untuk pertanian, saya itu membuat ekoenzim nggak pernah sedikit Bu, meskipun diilok-ilok no. Ya Bu, ilok-ilok no tetanggaku, apa itu sampah ya nanti gawani sampah. Ya Bu, saya membuat karena saya yakin itu berefek positif buat siapapun. Jadi saya tetap kerjakan dan alhamdulillah dengan PMK kemarin saya bisa menyumbangkan ekoenzim hampir 2 ton pribadi. Karena kita sudah disiapkan kalau membuat ekoenzim harus terus. Kita nggak tahu bencana itu datangnya kapan. Kita nggak berharap bencana Bu, tapi kita harapannya seandainya ada bencana dimanapun kita bisa bersedekah, kita bisa membantu tanpa kita sadari kita tidak mengeluarkan uang yang harus. Aduh aku nggak ada duit, katanya bantu ada bencana, kan gitu Bu. Dan ekoenzim sangat dibutuhkan ketika bencana datang. Dan itu yang tidak kita sangka-sangka.
Nah, makanya ibu-ibu semua, mari kita membuat ekoenzim. Kita gunakan sampah kita, wadah apapun bisa kita kerjakan. Saya itu tidak pernah beli wadah. Apa yang ada saya gunakan. Jadi di rumah saya yang kayak numpuk. Tapi senangnya ketika panen banyak orang aku minta, aku inilah. Seperti kemarin itu pas sebelum PMK, kan orang dutek gaya apa, sakitnya gak didol. Nah, tapi ternyata ada musibah kan, dinas pun orang-orang dari dinas pertanian yang tadinya nggak mau sama sekali datang bawa mobil, satu mobil diangkut gratis. Lah itu kan alangkah senangnya kita berbagi, Bu. Kalau melihat bencana yang nyata itu kemarin PMK kita turun langsung ya, Bu. Para petani itu nangis. Sapiku 12, 25 yang pekerjaan utama mereka itu. Kalau kita kan petani di sini, mereka kan peternak, nangis sampai bunuh diri. Padahal itu uangnya pinjaman, terus dibelikan ternak. Pengennya kan mulai itu usahanya mereka. Terus tiba-tiba datang bencana seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bencana. Amin. Tetapi ya kita sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan yang membuat asalnya bencana itu tadi. Jadi kita harus bersiap-siap untuk membuat terus menebar kebaikan, Bu, intinya. Jadi jangan takut, kita harus membuat. Dan Bu Rin, kita bekerja sama. Mari kita bersama-sama. Saya bekerja sama dengan KWT saya juga. Saya sudah mengajarkan ekoenzim di semua KWT saya, dan mereka semangat sekali. Apalagi ini kalau pertanian ya, seperti kemarin sayuran itu murah, kan dibuang-buang, Bu. Dibuang-buang itu sayang sekali. Itu bisa digunakan membuat ekoenzim dengan bahan tunggal, ya Bu. Bisa. Tidak harus 5 ya? Loh, sebenarnya yang paling baik itu minimal 5 macam. Akan tetapi ketika limbah banyak, seperti kemarin sayuran murah, kan sayang kalau dibuang. Jadi bisa digunakan untuk membuat ekoenzim. Kemudian hasilnya setelah 3 bulan dikembalikan lagi ke tanah untuk ngocor, untuk disiramkan di sekitar lahan itu tadi. Jadi kalau untuk para petani saya menyarankan untuk membuat ekoenzim di lahan. Saya menyarankan begitu. Kenapa? Biar praktis. Bahannya kan ada di sekitar lahan itu tadi. Dan juga ketika mau menggunakan mesin oyong-oyong, tinggal di situ saja. Akan tetapi wadahnya harus kedap cahaya. Contohnya seperti tang yang dari DLH itu bisa ya, Bu? Bisa. Ada lagi yang putih tebal itu bisa. Makanya kalau saya mengajak petani itu, saya menyarankan membuat di lahan. Kalau ibu-ibu kan hampir di semua rumah sudah membuat ekoenzim, tinggal bapak-bapaknya. Jadi kalau untuk pertanian kelihatannya lebih simpel di lahan. Karena limbah dari pertanian, misalnya habis panen brokol, itu kan banyak sekali daun-daunnya, banyak sekali sisa-sisanya, kan nggak dijual, kan itu dibuang. Jadi kan sayang. Ya, sebaiknya digunakan menjadi pupuk itu tadi. Dan kalau untuk komposnya, kedepannya kita akan juga membagikan ilmunya ya, Bu, untuk semua relawan dimanapun itu. Karena kita tidak akan berhenti untuk sosialisasi dan juga menebarkan kebaikan. Kita akan menambahkan ilmu, apa yang kita dapatkan akan kita bagikan, semua gratis itu.